Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Zainal Pratama dengan NIM 2108109020, kelas MPI 5A. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video khutbah Jumat yang berjudul atau bertema luangkan waktu untuk ibumu. Oke, mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin qailu wa wasainal insanu biwalidaini hamaltahu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amanin ani askuru li waliwalidayhi ilaihi masyir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam sehingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasakan berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khotib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la namutunna illa wal antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Al-Luqman ayat 14, wa wasainal insanu biwalidayhi hamaltahu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskri lil waliwalidina ilaihi masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia atau agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyaknya peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yani, yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28 yang artinya, kemudian dia membawa dia
kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjukkan Nabi Isa alaihissalam kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30-32. Qala inni Abdullah tanil kitaba wa ja'alani nabiyina wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa audinaina bisolawati zakati ma dumta aya wa barra biwalidati walam yaj'alani jabara syaqiya. Ia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab dan dia menjadikanku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbaktilah kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya, Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Yang terakhir, peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Firaun sedang mencenangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Wa auhayna ila amu Musa an ardi'iya faiza hifti alaihi falkihi fil yami wala takhafi wala tahzani inna radudu ilaiki wajailuhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadap maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah satu seorang rasul. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa AS dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pengakuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas. Bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya, semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian
dan dalam tingginya derajatnya itu cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina innahu huwa samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam khutbah pertama tadi, dari 3 peristiwa tadi sangatlah jelas telah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan marilah kita ingat hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala rajulu ya Rasulullah man ahaqqu bi husnil suhbati qala ummaka summa ummuka summa ummuka summa abuka summa adnaka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Faya ayuhan nasu ittaqullah ta'ala wazunul fawaisa ma zahara man huwa ma batin wa hafizu ala ta'ati wa huduri jum'ati wa jama'ati wa ulumi anna Allahi amraka bi amri wa dafi'i bi nafsi wa sanah bi malaikatuhu qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa. Rabbana la tu'izu qulubana ba'da iz hadaina wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana idna mudkhana sidqin wa arijna mukhraju sidqin wa aj'alna min ladunka sultanan nasir. Allahumma ahsin aqibata fi umuri kulluha wa ajirna minal izi dunya wa azabil akhirah. Rabbana hablana min azwatina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wal qurba fas'a wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahu azim tadhakkarun wa sirrun ala ni'mati yazidkum wa bi'abati yasnalakum wa la yazalullahu akbar. Syukron, hadza faqat minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.